Kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyain sama orang-orang. Apa aja sih pertanyaannya? Iya, inti pertanyaannya sama, yaitu apakah bisa lulusan selain K3 atau sarjana kesehatan masyarakat untuk bergabung sebagai personil K3? Jadi langsung aja kita tonton videonya. Sebenarnya saya sudah menjawab pertanyaan ini langsung di tombol komentar, tetapi rasanya agak kurang aja nih. Jadi saya memutuskan untuk buat video lagi yang membahas spesifik terkait dengan pertanyaan ini. Saya sendiri memang lulusan K3, mulai dari diploma saya mengambil jurusan K3, lanjut ke sarjana sampai dengan magister, saya memfokuskan diri pada bidang K3. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menjawab berdasarkan dari fenomena yang saya lihat langsung di lapangan kerja. Kira-kira bisa nggak sih seseorang yang di luar jurusan K3 bergabung menjadi personil K3? Kalau menurut saya pribadi, jawabannya adalah bisa. Kira-kira kenapa nih? Kenapa saya bisa bilang bisa? Karena teman-teman, berdasarkan dari pengalaman saya sendiri, saya memiliki banyak rekan kerja yang adalah seorang personil K3, tetapi background pendidikannya bukan seorang K3. Ada yang dari jurusan teknik, baik teknik perminyakan, teknik pertambangan, ada juga dari teknik mesin. Bahkan saya kenal dengan beberapa rekan kerja yang sudah mengisi posisi-posisi tinggi atau posisi HSM Manager, itu bukan dari jurusan K3. Ada yang dari jurusan sastra Inggris, ada yang dari jurusan manajemen, bahkan jurusan psikologi dan jurusan informatika. Jadi kira-kira kenapa sih bisa seperti itu? Jadi teman-teman, menurut saya ada beberapa pandangan yang mendasari hal tersebut. Alasan yang pertama, yaitu karena sebelumnya universitas yang memiliki jurusan K3 itu terbilang masih cukup sedikit. Saya sempat searching di tahun 2019, yaitu tentang jumlah perguruan tinggi negeri yang memiliki jurusan K3 atau sarjana kesehatan masyarakat. Di situ saya tahu bahwa hanya ada 14 perguruan tinggi negeri saja yang memiliki jurusan K3 atau SKM. Jadi teman-teman bisa ngebayangin, beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, itu masih sangat sedikit universitas yang memiliki jurusan K3. Sehingga otomatis karena universitasnya sedikit, maka sumber daya manusia lulusannya pun sedikit. Hal itu membuat perusahaan tidak terlalu strict atau tidak terlalu ketat untuk mempekerjakan seorang K3 itu dari background pendidikan seorang K3 juga. Jadi mereka membuka peluang untuk di berbagai jurusan untuk bergabung sebagai seorang K3. Berikutnya adalah alasan yang kedua. Alasan kedua adalah banyak perusahaan yang menganggap K3 adalah ilmu yang umum, yang artinya bisa dipelajari oleh orang atau masyarakat luas. Bukan hanya dari jurusan K3, tetapi dari jurusan yang lain juga bisa. Sehingga mereka lebih memilih dari jurusan-jurusan lain selain K3 yang sesuai dengan bidang industri perusahaan tersebut. Contohnya jika mereka perusahaan pertambangan, maka mereka akan cenderung untuk memilih jurusan teknik pertambangan karena dinilai mereka sudah sesuai dengan bidang industri perusahaan tersebut, mereka otomatis sudah tahu secara teknikal pekerjaan di perusahaan tersebut, sudah paham terkait dengan bahaya yang ada. Kalau perusahaan bergerak di bidang perminyakan atau pengeboran minyak, mereka lebih cenderung tertarik untuk mempekerjakan personil K3 itu dari jurusan teknik perminyakan. Jika perusahaan bergerak di bidang konstruksi, mereka akan lebih cenderung memilih jurusan teknik sipil. Jika perusahaan bergerak di bidang teknologi, mereka akan memprioritaskan pekerja dari lulusan informatika atau IT. Hal ini dianggap lebih menguntungkan oleh perusahaan, karena selain mereka nantinya bisa paham terkait dengan K3, karena sudah diberikan sertifikasi, mereka juga mengerti secara teknis pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di perusahaan tersebut, karena sudah sesuai nih dengan jurusan pendidikan dan juga dengan bidang industri perusahaan tersebut. Jadi menurut saya teman-teman, dua hal tersebutlah yang membuat peluang bagi jurusan-jurusan selain K3 untuk bergabung sebagai seorang personil K3. Tentunya teman-teman perlu ingat, selain dari kesempatan-kesempatan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalian juga masih memiliki banyak saingan. Selain saingan dari jurusan kalian sendiri, kalian juga harus bersaing dengan lulusan atau fresh graduate dari jurusan K3. Jadi saran saya untuk teman-teman yang saat ini berada di luar jurusan K3, selain kalian meningkatkan keterampilan pada jurusan yang kalian punya, kalian juga harus mulai untuk meningkatkan skill terkait dengan K3.
Saat ini sudah mulai banyak caranya teman-teman. Kalian bisa mengikuti training atau pelatihan, kalian bisa mengikuti program pemagangan, dan lebih bagus lagi jika kalian memiliki sertifikasi K3. Untuk pembahasan sertifikasi K3, kalian bisa lihat di video ini. Di sini sudah sempat saya bahas terkait dengan sertifikasi K3. Untuk teman-teman yang mau belajar terkait dengan K3, kalian bisa mampir di akun Instagram saya. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Di situ saya setiap hari memposting microblog terkait dengan pembelajaran K3. Jadi semoga aja bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Itu dia topik kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan wawasan buat teman-teman di luar jurusan K3 yang pengen bergabung sebagai seorang K3. Jika kalian ada pertanyaan atau memberikan masukan atau komentar, silakan ketik di tombol komentar. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe video ini agar bisa terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.